Halo teman-teman, komunikasi adalah hal yang sangat luas. Nah, kita akan bicara komunikasi secara dalam ya. Ada public speaking, ada MC, presenting, news anchor juga, bahkan sampai ke pembuatan konten. Nah, hal-hal ini bagian dari komunikasi. Tapi intinya sebetulnya adalah penyampaian pesan. Gimana menyampaikan sebuah pesan di dalam proses komunikasi. Sekarang kita akan bahas dulu beberapa pertanyaan yang muncul di media sosial saya. Dan kita akan ngobrol bareng mengenai hal-hal apa sih yang dihadapi oleh teman-teman dalam proses komunikasi. Gimana sih awal mulanya kamu bisa ngomong depan orang banyak? Apa emang dari kecil udah bisa komunikasi, gampang bersosialisasi atau bagaimana? Sebaliknya sebetulnya, kalau dari kecil justru nggak bisa. Dan dari kecil remaja gitu ya rasanya bukan orang yang senang untuk berinteraksi, berkomunikasi sama orang, itu tuh malah nggak suka. Jadi tanda kutip boleh dibilang mungkin introvert kali ya gitu. Jadi hal-hal yang menyangkut dengan hubungan, ngobrol dengan atau mingle ya dengan orang banyak justru saya nggak suka. Satu dua orang aja lama ngobrol tuh kayaknya kayaknya males gitu, apalagi banyak orang terus menyampaikan sesuatu yang penting gitu ya, itu justru nggak suka. Jadi kenapa kemudian masuk ke dalam dunia itu, sebetulnya ya jodoh kali ya. Jodoh maksudnya agak kepleset juga, karena pendidikan dasarnya juga nggak gitu, S1-nya jauh dari dunia komunikasi, tapi kemudian dapat kerjaan dalam dunia komunikasi. Nah, pekerjaan itu sebetulnya yang menuntut saya untuk kemudian bisa dan mampu untuk berkomunikasi. Menyampaikan sesuatu setiap hari sebagai reporter dan news anchor, itu tentu membuat kita jadinya lama-lama semakin tahu ya cara menyampaikan sesuatu dengan baik, menghayati pesan yang kita mau sampaikan, body language-nya gimana, ekspresi wajahnya, dan lain-lain. Olah suaranya pun diajarkan pula. Dan itu lama-kelamaan kemudian membuat kita jadinya semakin bagus. Mungkin itu ya awalnya ya, karena pekerjaan tersebut yang akhirnya membuat saya lama-kelamaan ternyata asik juga ya, menikmati juga ya. Apalagi kalau dapat feedback gitu kan dari orang-orang. Bagus tadi tadi kurang ini, tadi bisa ditambahkan ini, harusnya bisa begini, tapi tadi udah lumayan dan lain-lain. Jadi feedback itu kemudian memperkaya diri kita juga untuk tahu kekurangan dan kelebihan kita. Semakin lama kita semakin nyaman jadinya menyampaikan sesuatu di depan orang banyak. Jadi tahu celahnya gitu. Dan itu kemudian membuat kita jadinya menikmati pekerjaan tersebut atau kegiatan tersebut. Nah, kalau bicara soal komunikasi depan orang banyak, berarti yang pertama kali dilakuin kan berbicara depan kamera ya. Nah, itu eh, prosesnya gimana? Tiba-tiba langsung bisa atau ada latihannya dulu atau gimana? Ya pasti ada trainingnya dong, pasti ada trainingnya. Nggak mungkin tiba-tiba saya yang tidak punya background sebelumnya bicara depan kamera, tampil di depan layar, kemudian jadi tiba-tiba jago. Semua orang juga rasanya punya langkah pertama ya. Artinya ada trainingnya. Trainingnya juga kan tidak tiba-tiba masuk ke studio ya. Tapi kita juga dilatih di lapangan. Sebagai reporter kan kita harus mampu live report, live on tape, menyampaikan reportase dari lapangan, dari tempat kejadian. Nah, itu membuat lama-kelamaan kita jadi semakin tahu. Nah, kemudian kalau udah bagus, biasanya di lapangan, biasanya baru dipercaya untuk masuk ke studio, ngomong depan kamera. Live report juga kan depan kamera langsung, tapi di lapangan gitu ya. Tapi ada perbedaan yang besar teman-teman ketika menyampaikan sesuatu di depan layar dengan tidak pakai kamera gitu. Nah, di depan layar kita benar-benar harus fokus kepada lensa kita. Seperti yang saya lakukan sekarang nih, selalu melihat ke satu titik, yaitu ke lensa kamera. Kita nggak boleh lihat ke kameramen kita, nggak boleh lihat kepada tools atau equipment di sekitar kita, nggak boleh. Benar-benar kita harus lihat kepada lensa kamera kita. Lensa kamera yang lagi nyala. Ini baru satu kamera loh, bisa jadi ntar multi kameranya. Jadi ada di kiri, ada di kanan, mungkin ada di atas juga. Nah, itu semua harus kita lakukan. Kalau di depan layar, kalau kita public speaking-nya ada kamera, kita harus ngomongnya ke lensa kamera. Kenapa demikian? Karena disitulah nantinya pemirsa atau penonton atau audiens kita melihat bahwa kita tuh bicara ke mereka. Kan mereka matanya tuh adanya di lensa tersebut gitu kan, bukan di sekelilingnya.
Kalau kita melihat ke sekeliling, maka audiens kita merasa bahwa dia nggak diajak ngobrol. Nah, di depan kamera, kita melihat ke lensa kamera itu bukan hal yang mudah loh teman-teman. Kadang-kadang kita selalu ke distract. Ada motor lewat, orang bergerak, kameramennya nggak bisa diem. Itu semua mempengaruhi konsentrasi kita loh. Jadi kita benar-benar harus fokus dan konsentrasi ke lensa kamera kita. Nah, gimana supaya tenang? Ya tentu perlu latihan. Jadi kita membiasakan diri selalu punya eye contact terhadap lensa, terus menerus, nggak kepengaruh dengan sekitarnya, nggak kepengaruh dengan gerakan kita sendiri, gerakan orang lain. Nah, lama-kelamaan itu akan membuat kita semakin tenang, semakin tahu, dan semakin fokus untuk tetap melihat ke satu titik, gitu. Apa sih bedanya berbicara di depan kamera dengan berbicara langsung di depan orang banyak? Public speaking. Dua-duanya sebetulnya mirip. Dalam arti sebetulnya ya kita bicara kepada orang banyak. Hanya kalau kita bicara di depan orang banyak secara langsung, offline, maka kita harus melihat kepada audiens kita. Karena audiens kita ada di sekeliling kita. Nggak cuma di depan kita saja. Ada yang di kiri, ada yang di kanan, mungkin ada di podium atas gitu dan lain-lain. Nah, semua itu harus dilihat teman-teman. Kan kita sering kali ketika public speaking kita terbiasa hanya melihat ke yang di depan kita. Ada yang seperti itu. Padahal salah teman-teman. Eye contact kita terhadap orang-orang lain, audiens yang tidak ada di depan kita. Bahkan kadang ada di sebelah. Ya kan? Bahkan kadang kita tuh kayak di U gitu ya. Di sebelah ada, di depan ada, bahkan di atas ada gitu. Nah, semua harus dilihat. Dan tidak hanya soal eye contact, gestur kita pun demikian. Kadang kita perlu melangkah ke kiri, kadang kita perlu melangkah ke kanan dan sebagainya. Itu kalau audiensnya live ada di depan kita, benar-benar offline ada di hadapan kita, real, dan kita harus melihat atau eye contact kepada mereka. Tetapi kemudian kalau kita bicara soal kamera, nah audiensnya diwakili dengan kamera. Maksudnya adalah audiens kita akan menonton kita kalau mata kita melihat ke lensa kamera karena mereka merasa diajak ngobrol. Matanya melihat kepada audiensnya, dan audiens di kamera itu kan juga nggak cuma sedikit ya. Kadang-kadang kalau kita siaran kayak news anchor misalnya, dia ditonton oleh jutaan orang yang mungkin kita nggak ada di belakang kamera, tapi mereka ada di rumah masing-masing gitu kan, di TV yang mereka tonton masing-masing. Dan itu sebetulnya membuat kita harusnya sadar sebagai public speaker bahwa kita tetap bicara kepada orang banyak, bukan kepada satu kamera saja. Nah, perbedaannya jadi dari situ, dari sisi body language-nya. Body language kan gestur ya, postur kita juga, ekspresi wajah, eye contact kita. Nah, semuanya menyesuaikan. Apakah itu ada di sekeliling kita atau diwakili oleh kamera. Gitu kira-kira. Kalau bicara soal mempersiapkan mental ya, lebih kan kayak mentalnya tuh harus nekatan yang mana, yang bicara depan kamera atau bicara depan publik secara langsung? Sebetulnya relatif nih, karena ada orang yang jago ngomong gitu ya di depan orang banyak langsung, mau ratusan mau ribuan orang dia berani, tapi begitu berhadapan dengan kamera dia kayak linglung gitu ya, kayak nggak tahu harus ngapain. Dia malah terganggu dengan kehadiran satu kamera itu gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya, kalau dia di depan kamera, dia justru lancar. Karena dia merasa nggak ada orang yang ngelihat gitu ya, atau sedikit lah, hanya kameramen doang di sekeliling dia. Padahal sebetulnya dia ditonton juga oleh banyak orang gitu kan. Nah, ini sebenarnya relatif. Mana yang paling cocok untuk Anda, ya itu yang Anda lakukan. Artinya sebetulnya Anda harus melihat Anda di tipe yang mana. Yang takut justru ketika di kamera atau yang takut justru ketika di hadapan orang banyak. Jadi itu pula yang akan menentukan latihan mana yang akan Anda lakukan nanti gitu, setelah Anda memahami tipe Anda tuh yang mana. Nah, bicara soal mental, gimana sih caranya buat orang-orang yang sulit banget ngontrol groginya? Kayak salah satu pertanyaan nih, Sir, saya itu demam panggung banget, jadi terkadang sampai gemetaran dan rasanya nangis. Cara ngadepinnya gimana ya? Saya udah coba tenang, tarik nafas, tapi semakin takut.
Oke oke, jadi sampai mau pingsan segala ya. Ini bahaya juga. Tapi sejujurnya saya pun pernah mengalami hal tersebut. Jadi dulu ketika, awal siaran, awal-awal tuh saya sempat mengalami hal serupa, di mana lagi sekilas info, tiba-tiba menjelang beberapa menit sebelum mulai, orang banyak masuk, yang lagi latihan gitu ya, para presenter juga, itu bikin kita jadinya, "Waduh, nggak boleh salah nih, harus kelihatan bagus nih." Jadinya membuat saya justru ketakutan gitu, ketakutan salah sih sebetulnya, karena diliatin oleh para junior gitu ya. Dan ternyata itu bikin kita jadinya tersengal-sengal, jadi nafasnya terengah-engah gitu, terus kemudian juga detak jantung berdebar-debar, deg-degannya makin parah, dan benar jadinya parah saat itu. Jadi saya melakukan kesalahan saat siaran. Nah, gimana sih cara ngatasinnya? Yang kamu lakukan sebenarnya udah bener banget. Itu tarik nafas panjang, dalam, tenang gitu ya. Tahan sebentar, kemudian buang pelan-pelan. Terus tarik lagi, tenang, panjang dan dalam nafas. Tahan sebentar, buang. Ketika kita melakukan itu terus-menerus, dengan tenang pula, dengan hati yang tenang pula, lama-kelamaan secara alami tubuh kita akan merangsang detak jantung kita untuk semakin pelan. Maksudnya tidak lagi berdebar-debar terlalu kencang. Deg-degannya akan berkurang. Dan itu akan membuat nafas kita juga jadinya kembali normal. Nah, tapi yang kamu lakukan ternyata udah melakukan itu, tapi masih juga terjadi gitu ya. Sama dulu pun demikian, teman-teman. Saya juga melakukan itu, udah tarik, tapi karena udah mepet banget waktunya, jadinya belum sempet tenang, udah keburu mulai, dan kitanya belum sempet hilang gitu ya, nafas yang terengah-engah tadi. Nah, sebetulnya cara ngatasinnya adalah memang kita harus latihan lebih sering dari sebelumnya. Semakin kita tahu bagaimana cara kita bersikap, berperilaku, bergerak, ngomongnya, suara kita kedengarannya kayak gimana dan sebagainya di depan kamera, maka itu akan membuat kita semakin tahu kita tuh kelihatannya bagus sih kalau gimana. Jadi kalau latihan tuh jangan cuma baca doang, dan jangan cuma sekedar apa ya, sekedar sekali dua kali doang, tapi Anda harus rekam dirimu. Rekam, nonton, sendiri dan lihat kekuranganmu di mana. Kadang-kadang kita jadinya sadar, oh ternyata mulut kita miring gitu ya. Oh ternyata tangan kita tuh terlalu banyak bergerak. Oh ternyata wajah kita tuh kelihatan panik. Nah itu semua kalau kita kelihatan. Jadi mau Anda nge-MC, presenting, speech, kemudian news anchor misalnya, semuanya Anda harus rekam sendiri, lihat sendiri Anda kayak gimana, dan kemudian itu akan membuat kita semakin tahu, oke, kalau saya bergerak ke sini, bergerak begini, kelihatannya jelek. Oh, kalau saya bergeraknya begitu, bergeraknya ke sana, kelihatannya bagus. Semua itu akan membuat kita lebih nyaman, karena kita jadi semakin tahu orang tuh ngelihat kita kayak gimana. Kita jadi semakin sadar, kita itu kelihatan bagus kalau gimana. Yang kita khawatirkan kan sebetulnya paling banyak yang kita khawatirkan ya adalah bagaimana impresi audiens kita terhadap kita. Nah, jadi caranya adalah kita juga harus tahu bagaimana diri kita kelihatannya, kedengerannya di hadapan orang-orang yang akan menilai kita. Jadi saya sarankan kamu harus latihan lebih sering, dan jangan cuma sekali doang latihannya. Latihan lagi, nemu kekurangan, cobain lagi, lihat sendiri sudah diperbaiki atau belum. Belum, coba lagi latihannya, review lagi terus-menerus teman-teman. Semua orang butuh waktu dan butuh latihan. Nggak ada yang tiba-tiba latihannya jelek, tiba-tiba pas tampil bagus. Kalau Anda latihannya bagus, mungkin Anda akan tampil bagus. Tapi kalau Anda latihannya salah-salah, tapi kemudian Anda tampil bagus, itu jarang banget teman-teman. Jadi kamu harus perbanyak latihannya. Bahkan semua orang yang udah profesional pun bisa melakukan kesalahan. Apalagi kita yang masih baru-baru gitu kan, masih belajar, masih pemula, melakukan kesalahan juga. Jadi kita harus membuat diri kita semakin nyaman di depan layar, di depan kamera, di depan audiens kita, dan itu akan membuat kita semakin siap, grogi kita pun akan semakin turun. Gitu kira. Nah kan tadi buat orang yang sulit banget ngatasin rasa grogi dan gugupnya. Nah, gimana caranya sekarang untuk orang-orang yang merasa insecure terhadap dirinya? Seperti pertanyaan yang selanjutnya nih.
Sejak remaja dulu mempelajari tentang public speaking, broadcasting, dan personal branding. Dan beberapa tahun berkecimpung di dunia tersebut. Namun, hingga saat ini masih suka insecure, terutama soal fisik. Saya berpikir tidak memiliki paten komplit dalam fisik sebagai penunjang public speaking tersebut. Sehingga lebih suka didengarkan saja suaranya melalui radio. Nah, bagaimana caranya biar bisa show up depan kamera dengan rasa itu? Saran nggak? Ya, ini banyak banget sebetulnya problem yang banyak dialami oleh teman-teman di mana dia mampu menyampaikan secara secara verbal gitu ya, tapi kemudian dia nggak mau kelihatan gitu karena dia merasa ada kekurangan dari sisi itu. Buat saya teman-teman, ini problemnya adalah di mindset. Karena sebetulnya public speaking itu tidak membutuhkan kegantengan dan kecantikan, tidak membutuhkan tubuh yang harus proporsional. Jadi sebetulnya yang paling penting dari itu adalah message-nya. Message-nya sampai nggak ke audiensnya? Diterima nggak sama audiensnya? Yang dengerin, yang nonton ngerti nggak apa yang kita sampaikan? Nah itu sebetulnya poin pentingnya. Oke, kita memang merasa nggak enak dilihat dan segala macam. Ya problemnya kan sebetulnya diri Anda. Kamu yang merasa bahwa kamu nggak kelihatan bagus. Padahal sebetulnya ketika kamu mampu menyampaikan message dengan baik, maka urusan dengan itu orang nggak akan begitu peduli. Banyak banget, misalnya saja para pemimpin negara gitu ya, atau tokoh internasional yang tubuhnya biasa aja, nggak luar biasa, nggak secantik dan seganteng, nggak seproporsional orang lain, tapi dia didengerin. Jadi public speaking mindset-nya coba diperbaiki, yaitu bagaimana pesan yang kita bawa disampaikan dengan baik dan diterima dengan baik oleh audiens kita. Perbanyak aja tampil kalau gitu, paksain. Lihat reaksi orang. Benarkah demikian seperti anggapan kita? Anggapan kamu yang merasa bahwa kamu kelihatan jelek? Atau justru sebetulnya itu hanya dalam pikiran kita saja? Jadi cobain aja. Buat saya itu problemnya di mindset. Karena terbukti kok bahwa banyak orang yang tidak punya fisik yang bagus, tapi public speaking-nya bagus. Keberhasilan public speaking kan dinilai dari pesan yang kita sampaikan, diterima dengan baik nggak sama audiens kita. Oke? Oke, segitu dulu ya obrolan kita hari ini. Banyak banget pertanyaan yang muncul dan terima kasih buat pertanyaannya. Selanjutnya kita akan ngobrol lebih dalam tentunya dengan berbagai topik lainnya menyangkut dengan public speaking, komunikasi, maupun dunia presenting. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.